Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu kesempatan yang indah kalau saat ini kita boleh kembali bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita percaya apapun keberadaan kita, saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Amin. Sebab kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Yesus, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rombongan Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Makasih Tuhan, aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Oh, bawa kami Tuhan mendekat kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Bawalah aku tinggal dalam-Mu, lingkupi aku dengan kasih-Mu. Bawalah aku tinggal dalam-Mu, lingkupi aku
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan setiap kami Tuhan saat ini. Kami percaya setiap doa kami, setiap seruan kami, Engkau adalah Tuhan yang mendengar. Engkau adalah Tuhan yang menjawab Tuhan. Kami percaya Engkau baik Tuhan. Yes Lord Jesus. Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapanmu. Engkau menakar air mataku yang haus akan kasih-Mu di kirbat-Mu. Bapa, terima kasih Engkau baik buat kami Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami akan dikuatkan oleh kesaksian yang luar biasa yang akan disampaikan oleh anak-Mu Tuhan, yang telah Engkau pakai, Engkau tolong, dan Engkau jawab doanya Tuhan. Kami percaya pada saat kami berseru, Engkau adalah Tuhan yang mendengar, dan Engkau adalah Tuhan yang menjawab doa kami tepat pada waktu-Mu, tepat pada momen-Mu, tepat pada kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami ucap syukur, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan akan saya bacakan buat setiap kita. Haleluya. Judul perikopnya adalah dalam terjemahan baru, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan Yesus, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi ini?" Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun keberadaan kita hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan tetap akan menolong setiap kita. Mungkin hari-hari ini kita berdoa, kita bergumul, dan kita belum mendapatkan jawaban doa seperti apa yang kita mau. Atau kita sudah terus-menerus berdoa dan kita merasa jemu, merasa lelah, dan kita merasa hampir putus asa. Firman Tuhan katakan apa? Tetaplah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena apa? Karena Tuhan akan menjawab doa kita. Namun masalahnya adalah seringkali kita berharap Tuhan menjawab doa kita seperti apa yang kita mau, seperti waktu yang kita tentukan. Nah, ini permasalahannya. Yang menjadi Tuhan adalah Dia, bukan kita. Jadi Dia, Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita yang baik, akan menjawab doa kita seperti apa yang Tuhan mau dan tepat seperti pada waktunya. Dan saudara tahu, terlampau sering jawaban doa dari Tuhan adalah jauh melebihi apa yang kita pikirkan, kita bayangkan. Dan itu jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Karena Bapa kita selalu memberikan yang terbaik buat setiap kita. Berikutnya, pertanyaannya adalah, apakah ia akan mendapati iman dalam kehidupan kita? Apa artinya? Artinya adalah pada saat doa kita belum dijawab, pada saat seruan kita belum dijawab, pada saat pergumulan masalah persoalan kita belum selesai, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang baik? Apakah kita akan tetap berseru kepada Tuhan? Apakah kita akan tetap berharap kepada Tuhan? Itu yang dinamakan iman. Sekalipun kita belum melihat apa-apa, namun kita punya satu keyakinan bahwa kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Bukankah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita sudah mati buat setiap kita di kayu salib? Bahkan Ia bangkit naik ke surga, memberikan Roh yang kudus pada setiap kita dan menjadi tempat buat setiap kita. Terlebih lagi
Terlebih lagi, tidakkah Ia akan menjawab setiap doa-doa seruan kita yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita? Tuhan akan menjawab apapun keperluan dan kebutuhan kita saat ini, Bapak Ibu. Tepat seperti apa yang Dia mau, tepat pada waktunya. Bukan waktu kita, tetapi waktunya Tuhan. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Sebentar kita akan mendengar satu kesaksian yang luar biasa dari teman dan sahabat saya yang bernama Bapak Rani Julius Kayadu. Betapa dahsyatnya Tuhan menolong dia. Dia bergumul dengan keluarganya. Bukan dalam waktu yang singkat, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama. Dia berdoa bersama dengan istri dan anak-anaknya agar mereka bisa memiliki sebuah rumah yang cukup layak untuk mereka tinggali, yang lebih besar daripada saat ini, di mana mereka cuma saat beberapa waktu yang lalu mereka tinggal di sebuah rumah yang luasnya kurang lebih hanya 3x4, yang hanya terdiri dari satu kamar, sangat sempit. Sedangkan anak mereka sudah mulai besar dan membutuhkan kamar sendiri pribadi, membutuhkan kamar yang lebih dari satu, sebab sehingga anaknya dapat memiliki privasinya. Mereka berdoa seenggaknya mereka memiliki rumah dengan 2 kamar tidur saja. Mereka bergumul, mereka berdoa bersama-sama. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengalami masa-masa pandemi, masa-masa sulit. Namun mereka tidak menyerah, mereka percaya kepada Tuhan. Mereka berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian, Tuhan menjawab doa mereka dengan dahsyat dan luar biasa, tepat pada waktu Tuhan. Dan apa yang mereka terima? Jauh lebih daripada apa yang mereka bayangkan, pikirkan, bahkan mereka doakan. Karena apa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua karena kasih anugerah Tuhan, kita bisa berjumpa hari ini di channel Voice of Hope. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa punya rencana yang luar biasa buat kita semua, baik bagi saya pribadi maupun bagi saudara-saudari, Bapak Ibu siapapun yang menikmati acara ini. Terima kasih dan saya mengucap syukur saya bisa berdiri di sini di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan saya. Dan saya terbeban untuk memberikan kesaksian, menceritakan kesaksian yang saya alami beberapa bulan kemarin di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa sukar. Tetapi yang saya mau katakan, masa sukar sekalipun, masa-masa di mana ekonomi sulit sekalipun, Bapak Ibu, saudara-saudari harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun. Tuhan sanggup melakukan apapun yang Tuhan mau lakukan untuk anak-anaknya, untuk umat-umatnya. Saya yakin dan percaya bukan Tuhan saja yang bisa menolong saya, tetapi Tuhan yang sama, Tuhan Yesus yang sama juga pasti akan menolong Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Ya, ini saya akan membagikan kesaksian ini sekitar beberapa bulan yang lalu, di mana saya bertempat tinggal di daerah Ciputat. Saya di sebuah rumah yang saya katakan lumayan kecil, tapi saya percaya di mana Tuhan menaruh saya maupun saudara, kita harus menjadi berkat di tempat Tuhan menaruh di mana Tuhan menaruh saya maupun menaruh saudara-saudara semua. Terima kasih. Saya mau katakan bahwa sekitar bulan Februari atau bulan Maret, saya bersama istri saya, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan, sama ada beberapa teman-teman yang mengajak kita untuk pelayanan. Saya secara ekonomi, saya secara finansial, saya tidak bekerja dengan gaji yang wah, tapi saya percaya akan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya maupun istri saya dan anak-anak saya. Karena begini, bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil yang sanggup Tuhan lakukan, asalkan kita mau lakukan dengan segenap hati, kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kadang kita berjalan dengan Tuhan secara logika, apa yang kita dapat mungkin secara sistem dunia mengajarkan kita finansial yang lumayan, yang sebagainya. Tetapi ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi.
Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudari sedang alami akhir-akhir ini, baik itu ekonomi, baik itu sakit penyakit, baik itu apapun yang kadang membuat kita sudah tidak tahan, kadang membuat kita stres, hilang pengharapan, hilang sukacita. Satu hal, jangan sampai kita tetap lupa berdoa dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Kadang Tuhan tidak langsung bisa menjawab doa-doa kita. Kadang Tuhan menjawab bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bahkan mungkin bisa tahunan. Karena gini, saya percaya akan rencana Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita semua, Bapak Ibu. Ya, pada waktu saya sama istri bergumul, kita memuji menyembah Tuhan, pergumulan kita, Bapak Ibu, kita pingin mempunyai satu rumah yang lebih layak, dalam arti lebih luas. Bapak Ibu, mungkin sekitar 2 kamar, 3 kamar. Kita berdoa terus memuji menyembah. Secara logika, secara kasat mata, saya tidak mempunyai cukup tabungan untuk menyewa rumah 1 tahun, karena sekarang ini jarang ada rumah yang disewa dalam bulanan, tetapi itu dalam setahun rumah yang disewa. Tetapi saya sama istri berdoa, bahkan saya berdoa, saya bangun, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya ingin mempunyai sebuah rumah yang layak. Di situ saya bisa memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Tuhan, jikalau Tuhan berkenan, Tuhan bisa memberikan saya sebuah rumah yang layak, dan tempat bisa untuk saya lebih lagi, tempat yang begitu sepi, lingkungan yang sepi. Dan itu tiap malam saya naikkan doa pujian penyembahan. Kadang istri saya ingatkan saya, kita berdoa, kita terus berdoa. Dan saudara tahu, Tuhan jawab. Tuhan jawab. Dan saya percaya, apapun pergumulan Bapak Ibu harus tetap pegang janji Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan menjawab doa-doa saya, Tuhan pun yang sama akan menjawab doa-doa dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Asalkan jangan kita berhenti berdoa. Karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Dengan doa, Tuhan akan membuat mujizat yang Bapak Ibu tidak pernah ketahui. Apa yang kita doakan, kadang Tuhan jawab lebih dari apa yang kita pikirkan, bahkan kita doakan. Ya, kita berdoa terus Bapak Ibu, dari bulan Februari, bulan Maret, April, itu Tuhan jawab. Tuhan jawab dengan saya mendapatkan beberapa job, sekitar 2 atau 3 job. Karena pekerjaan saya tidak bekerja secara orang kantoran. Karena saya bisa ngelukis, saya bisa bikin suatu karya yang lumayan, itu pun pemberian Tuhan, talent yang saya kasih. Saya bilang, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Saya belajar untuk terus hidup rendah hati, meskipun saya berasal dari suku Ambon yang begitu keras, tetapi saya mau mencoba belajar untuk hidup merendah, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saya belajar untuk apapun yang orang cerita tentang saya, anggapan orang tentang saya, karena saya kembalikan semua buat Tuhan. Yang penting saya bilang, Tuhan, saya mau lakukan dengan hati saya, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan. Dan saudara tahu, Tuhan jawab doa saya dengan istri saya. Saya mendapatkan 2 job, dan Tuhan memberikan satu rumah di mana tanggal 31 Mei kami sudah mengangkat barang, kami sudah pindah ke sebuah rumah yang saya yakin dan percaya itu Tuhan menjawab doa saya dan istri saya. Tuhan memberikan sebuah rumah dengan rumah 2 lantai dengan kamar 5 saudara. Saya dengan istri saya berdoa siang dan malam, kita hanya minta 2 kamar. Tetapi saudara lihat, Tuhan memberikan 5 kamar. Ini bukan karena saya, tidak. Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, kalau saya alami, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pasti pun bisa mengalami apa yang saya sama istri saya alami dan anak-anak saya alami. Saya mendapatkan sebuah rumah yang lumayan besar, dengan sesuai dengan job, dengan keuangan yang saya dapat, dan itu dengan lingkungan yang sepi, dengan lingkungan yang tenang. Semua Tuhan jawab sesuai dengan permintaan saya dengan istri saya. Padahal saudara tahu, di tengah-tengah pandemi di mana orang kesusahan ekonomi, orang kesusahan uang, pekerjaan dan sebagainya, tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya Bapak Ibu. Amin.
Saya percaya, Bapak Ibu, saya mau ingatkan, jangan berhenti berdoa. Teruslah berdoa Bapak Ibu. Walaupun belum melihat sesuatu, mungkin lama sekali, mungkin Bapak Ibu sudah stres, mungkin sudah putus asa, hilang harapan. Tetapi Bapak Ibu harus pegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berbohong, dan Tuhan selalu tepat menepati janjinya. Ya, terima kasih. Dan sekarang kami sudah tinggal di sebuah rumah yang begitu nyaman. Saya bisa lama waktu juga dengan Tuhan. Saya bisa memuji, menyembah Tuhan. Dan itu satu anugerah besar. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kejutan-kejutan, Bapak Ibu. Asalkan Bapak Ibu jangan ragu, Bapak Ibu jangan bimbang. Selalu pegang janji Tuhan. Ya, itu kesaksian yang saya sama istri saya alami, dan rumah itu akan kami jadikan sebagai rumah doa, rumah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, terima kasih, itu kesaksian dari saya. Saya cuma mau bilang Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu harus tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Walaupun keadaan tidak enak, COVID ini kita nggak tahu kapan selesainya. Tugas kita melewatinya dengan ucapan syukur. Dari hari lepas hari kita terus bersyukur bahwa apa yang Tuhan Yesus buat itu selalu baik. Amin Bapak Ibu. Terima kasih, kiranya kesaksian ini sekali lagi bukan karena hebat saya, bukan karena doa saya dijawab sama Tuhan, doa saya dengan istri saya dijawab dengan Tuhan, lalu doa Bapak Ibu lama dijawab, tidak. Segala keputusan karena Tuhan yang memegang otoritas dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Kiranya kesaksian ini bisa menguatkan kita semua di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masa sulit yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Ya, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur saya kembalikan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Sungguh kesaksian yang luar biasa yang boleh menguatkan dan memberkati setiap kita. Amin. Dan saat ini kembali kita mau sama-sama menaikkan doa-doa kita. Sudah ada beberapa permohonan doa yang masuk. Dan bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih yang merindukan untuk kita bawa pergumulan doa bersama-sama, di mana kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita, dapat menghubungi, mengirimkan permohonan doa Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih melalui call center yang sudah tertera di layar. Dan bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih juga ingin berpartner bersama-sama dengan kami untuk mendukung pelayanan ini, sehingga dapat menjangkau lebih baik jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, juga dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Kami percaya dengan bersama-sama kita dapat bekerja bersama-sama, bersatu hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau satu dalam doa, kita mau sama-sama angkat tangan kita di depan Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama saat ini. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Tak jemu-jemu kami berdoa Tuhan, sebab kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah mengulur-ulur waktu-Mu untuk menjawab setiap doa dan seruan kami. Engkau akan menjawab tepat pada waktu-Mu Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan buat Bapak Helben dan istrinya Dr. Ingrid Tuhan, dan keluarganya Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang mengalami Tuhan terpapar penyakit COVID-19 Tuhan, yang sedang melakukan isolasi mandiri. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan Tuhan, dan Tuhan juga yang menyembuhkan dan memulihkan mereka dengan sempurna di alam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Segala kekhawatiran, kecemasan yang mereka hadapi, kami patahkan, kami hancurkan di alam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berkatakan ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan, ada pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih banyak Bapak buat keluarga Bapak Helben dan Dr. Ingrid. Kami juga berdoa buat Bapak Hermanto Ngadimin Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang baik, Engkau telah melakukan mujizat yang luar biasa dalam kehidupannya. Engkau telah memulihkannya Tuhan dari penyakit COVID-19-nya Tuhan. Dan saat ini di mana beliau sedang terus melaksanakan terapi Tuhan untuk mengobati Tuhan kanker paru-parunya, Bapa, Engkau memberikan kelancaran, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pemulihan yang seutuhnya seperti kehendak-Mu, seperti keinginan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, di alam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat Tuhan, yang menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dan terus Tuhan kami juga berdoa untuk Pak Hendro Tuhan, pemilik
Toko sepeda karunia di Gaplek Pamulang Bapa, kami percaya, kami mengucap syukur Tuhan sudah melancarkan segala usaha pekerjaan bisnisnya Tuhan. Engkau Tuhan terus memberikan customer pelanggan baru Tuhan, sehingga Tuhan omsetnya dapat meningkat dengan drastis dan luar biasa. Dan apapun yang dilakukan Tuhan memberkatinya, sehingga dapat menjadi saluran berkat-Mu untuk memberkati pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Dan melalui usaha dan bisnisnya dia boleh mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, Engkau Tuhan baik, Engkau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Vera Tuhan di Pamulang Tuhan, untuk usaha cateringnya Bapak. Engkau Tuhan yang memberkati dengan luar biasa, memultiplikasikan Tuhan segala omset yang dia terima Tuhan. Terima kasih Engkau mengirimkan customer baru, Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan di dalam menyediakan hidangan-hidangan yang menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih banyak Bapak. Dan juga kami terus berdoa Tuhan buat saudara kami Bapak Rani Julius Kayadu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik memelihara kehidupan, yang Kau memberikan hikmat dalam setiap pekerjaan pelayanannya, apapun yang dilakukan hari-hari ini. Tuhan yang membuatnya berhasil. Buat anak-anaknya, buat istrinya, yang Kau memberkati, memeliharanya di dalam kasih karunia dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih banyak Bapa, dan saat ini kami mengangkat tangan kami terus buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk memimpin bangsa kami Tuhan, melalui Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menterinya Tuhan. Setiap anggota-anggota Tuhan, MPR, DPR Tuhan, KPK, MK, TNI, Polri Tuhan, legislatifnya, yudikatif, eksekutifnya Tuhan, memberkati, memberikan damai sejahtera sukacita buat bangsa ini Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, kami patahkan Tuhan setiap roh kekhawatiran, roh kecemasan Tuhan, roh pandemi COVID-19 di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berkatakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan, untuk para nakes Tuhan, untuk para tenaga medis Tuhan, untuk setiap dokter-dokter Tuhan, setiap rumah sakit. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat Tuhan, yang menjawab Tuhan setiap doa dan seruan kami. Bangsa kami adalah bangsa yang diberkati Tuhan, yang dipulihkan Tuhan. Bangsa kami adalah bangsa yang mengasihi Tuhan. Kami terus percaya Tuhan, hari-hari ini Engkau yang melawat Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke Tuhan, setiap daerah, setiap kota, provinsi, kabupaten, kecamatan Tuhan, berkati berlimpah-limpah dengan damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan. Saat ini Bapak, terlebih lagi kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Kota Makassar Tuhan. Saat ini kami percaya damai sejahtera-Mu, kami lepaskan shalom atas Makassar Tuhan. Kami lepaskan sukacita atas Makassar Tuhan. Kami lepaskan Tuhan sejahtera Tuhan atas Kota Makassar ini Tuhan, di Sulawesi Bapak, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa memohon belas kasih-Mu turun tercurah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk kedamaian Tuhan buat bangsa kami, untuk kesejahteraan, untuk sukacita buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap awan gelap akan dilalukan, setiap awan gelap Tuhan akan dihancurkan oleh terang sinar kemuliaan Tuhan. Haleluya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Damai sejahtera sukacita-Mu luar biasa untuk bangsa ini Tuhan. Bangsa ini Engkau yang mengangkatnya Tuhan, membawa terang kemuliaan bahkan sampai kepada bangsa-bangsa Bapak. Terima kasih banyak Bapak buat Indonesia Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ministry ini Tuhan, untuk Gunung Tabor Ministry Tuhan, di mana Tuhan kami bernaung di dalamnya Tuhan. Biar kiranya Engkau pakai Gunung Tabor Ministry dengan dahsyat luar biasa, menjangkau lebih banyak jiwa lain untuk kemuliaan nama Tuhan, membawa orang-orang untuk datang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengikut-pengikut Yesus Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu damai sejahtera berlimpah-limpah Tuhan atas Tuhan Gunung Tabor Ministry Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami siap terima berkat-Mu, berkat anugerah dari Bapa yang mengasihi setiap kita. Kasih karunia dalam nama Putra Tuhan Yesus Kristus ada berserta dengan setiap kita, berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Pertolongan penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai, memberkati, membimbing setiap kita saat ini, esok dan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan yang sudah menjawab setiap doa dan seruan kami tepat pada waktu-Mu Tuhan, tepat seperti apa yang Kau keinginkan, Kau kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya.